Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk memberikan materi bab 3 kelas 7 semester 2, yaitu tentang mengenal bentuk aljabar. Nah, sebelumnya mungkin kalian pernah mengenal yang namanya variabel X, Y, Z, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan coba mengenalkan aljabar pada kalian semuanya. Nah, di dalam bentuk aljabar, nanti kita akan mempelajari unsur-unsur aljabar, nilai dari suatu aljabar, dan tentu saja ada KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Yang pertama, untuk unsur-unsur pada aljabar, misalkan ada bentuk aljabar 2x plus 5. Yang membuat operasi matematika ini menjadi bentuk aljabar itu karena ada huruf X kecil atau yang kita sebut variabel. Jadi 2x plus 5 merupakan bentuk aljabar. Nah, unsur-unsur yang di dalamnya kita akan ketahui bersama. 2x itu sebagai satu kesatuan, disebut sebagai satu suku. Kemudian 5 itu juga terdiri sendiri. Jadi dia suku yang baru lagi. Jadi 2x plus 5 terdiri dari dua suku, di mana pemisah antara suku satu dengan yang lainnya adalah tanda tambah di sini. Nah, unsur-unsur yang berikutnya masih di bentuk aljabar yang sama, yaitu 2x plus 5 atau 2x ditambah 5. Yang pertama, angka 2 kita sebut dengan koefisien. Koefisien adalah angka yang nempel pada suatu variabel, di mana variabel yang sudah kita ketahui adalah X. Nah, penulisan variabel itu menggunakan huruf kecil. Nah, kenapa ini disebut variabel? Karena di sini kita harus menentukan nilainya dulu, X berapa. Jika X tidak diketahui nilainya, maka kita tidak bisa menentukan hasil dari 2x ditambah 5. Nah, angka 5 itu disebut sebagai konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri tanpa ada variabel. Oke. Jadi kita peroleh 4 unsur dalam suatu aljabar. Yang pertama adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta dalam suatu aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi suku itu bisa dipisah-pisah melalui tanda tambah dan kurang. Sedangkan untuk tanda perkalian dan pembagian tidak bisa memisahkan suku-suku yang ada. Jadi kalau misalnya tandanya itu kali dan bagi, berarti itu menjadi satu suku, tapi tidak terpisahkan. Nah, sedangkan kalau ada tanda tambah dan kurang, berarti sukunya terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian unsur yang kedua, yaitu koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang melekat pada suatu variabel. Sedangkan variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili bilangan, atau sering kita tuliskan dengan huruf kecil yang belum diketahui berapa nilainya. Sedangkan konstanta adalah unsur dalam aljabar yang tidak mempunyai variabel, yaitu berupa angka atau bilangan. Nah, nilai dari bentuk aljabar dapat ditentukan jika diketahui nilai variabel-variabelnya. Seperti tadi misalnya 2x ditambah 5. Itu bisa kita hitung jika kita itu tahu nilai x-nya berapa. Nah, contoh yang lainnya di sini ada 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5y ditambah 4. Nah, jika X kita ganti dengan angka 2 dan Y jadi angka 1, maka kita bisa hitung bentuk aljabar di atas. Menjadi 3
Karena X-nya sama dengan 2, berarti kita tuliskan di sini 2 dan kuadrat. Dikurangi 2, karena X-nya 2, ditambah 5Y. Y-nya kita ganti dengan angka 1, ditambah 4. Nah, 2 kuadrat hasilnya 4, berarti 3 dikali 4, kemudian dikurangi 2, ditambah 5 dikali 1, ditambah 4. Selanjutnya 3 dikali 4 hasilnya 12, kemudian dikurangi 2, 5 kali 1 sama dengan 5 ditambah 4. 12 dikurangi 2 hasilnya 10, 5 ditambah 4 hasilnya 9. Kemudian 10 ditambah 9 hasilnya adalah 19. Oke, sudah paham ya sampai sini? Kemudian 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5y tambah 4 sama dengan 19 bila mana atau jikalau x-nya sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Nah, nilai dari 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5y ditambah 4 itu bisa berubah nilainya jika kita mengganti angka dari x dan angka dari y. Nah, yang berikutnya kita akan menentukan KPK dan FPB dari suatu bentuk aljabar. Pada bab 1, kita sudah belajar bagaimana menentukan KPK dan FPB dari bilangan tertentu, dan itu bukan bentuk aljabar. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah yang bentuk aljabar. Nah, KPK dan FPB dari 3P dan 7P. 3P merupakan aljabar. Kenapa? Karena di situ ada huruf kecil atau yang kita kenal sebagai variabel. 7P juga suatu bentuk aljabar karena di situ ada huruf kecilnya yaitu 7P. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita faktorkan dulu bentuk aljabarnya. Ada 3P. 3P berarti berasal dari 3 dikali P. Maka kita tuliskan 3P sama dengan 3 dikali P. Kemudian untuk 7P asalnya berasal dari 7 dikali P. Seperti itu. Nah, KPK itu mengalihkan semua faktor dan mengambil faktor dengan pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Artinya semuanya kita kalikan, nanti jika ada yang sama, maka kita pilih faktor yang pangkatnya tinggi. Kita tuliskan dulu KPK. Berarti 3 dikali 7 dikali P. Karena P di sini adalah pangkatnya 1 dan ini juga pangkat 1, berarti kita pilih salah satu saja. Berarti 3 dikali 7 dikali P. 3 dikali 7 hasilnya 21. 21 dikali P tetap 21P. Jadi, KPK dari 3P dan 7P adalah 21P. Yang berikutnya, kita akan tentukan FPB. Cara mencari FPB adalah mengalihkan faktor yang sama dan berpangkat rendah. Nah, dari faktor 3P, 3 dikali P, dan 7P, 7 kali P, yang sama, kita bisa lihat sama-sama ya. Semuanya sepakat kalau faktor dari 3P dan 7P yang sama adalah variabel P. Jadi, untuk FPB-nya kita dapatkan adalah P karena pangkatnya sama-sama 1. Jadi, kita tidak kesulitan untuk menentukannya. Langsung kita tuliskan FPB sama dengan P. 3 dengan 7 angkanya jelas beda, makanya bukan merupakan FPB. Contoh yang berikutnya, misalnya ada soal KPK dan FPB dari 4AB kuadrat C dan 5AB C kuadrat. Cara menjawabnya sama seperti sebelumnya, kita faktorkan terlebih dahulu bentuk aljabarnya. 4AB kuadrat C, maka kita faktorkan 4 itu asalnya dari 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Kemudian kita kalikan A, kemudian B kuadrat kali C. Intinya kalau kita memfaktorkan, kita harus memisahkan komponen satu dengan komponen yang lainnya. Kita pisah-pisah yang angka dengan angka sendiri, yang huruf A dengan huruf A, B, C kita pisahkan dengan tanda perkalian. Gitu. Kemudian untuk 5AB C kuadrat,
Berarti 5. 5 itu tidak bisa faktor primanya cuma 5. Berarti kita tuliskan 5, tetap 5. Kali A, kali B, kemudian kali C kuadrat. Nah, untuk mencari KPK, masih ingat kan caranya adalah mengalihkan semua faktor, berarti semua faktor ini kita tuliskan semuanya, dan mengambil faktor dengan pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Maksudnya adalah kalau ada faktor yang sama, kita ambil pangkatnya yang tinggi. Misalnya di sini ada A, pangkatnya sama. Berarti kita faktornya sama, tapi pangkatnya juga sama. Berarti kita pilih salah satu saja, tidak perlu ditulis keduanya. Kemudian di sini ada B kuadrat, di sini juga ada B. Pangkat yang tinggi adalah yang B kuadrat. Berarti kita pilih nanti yang B kuadrat, gitu. Oke, untuk menentukan KPK kita tuliskan semuanya. 2 pangkat 2 kali 5 kali A. Kenapa kita pilih A? Karena dari A yang atas itu sama dengan A yang di bawah, berarti kita tuliskan salah satu. Kemudian yang B kuadrat dengan B, kita pilih yang B kuadrat. Seperti ini. Kemudian untuk yang C, kita pilih pangkat yang tinggi yaitu C kuadrat. Seperti ini. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 5, A B kuadrat dikali C kuadrat. 4 dikali 5, cara mengalihkannya angka dengan angka. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian langsung kita tuliskan variabel yang tersisa. Variabel di sini maksudnya adalah huruf-huruf kecilnya. Berarti ada A, B kuadrat, C kuadrat. Selesai. Mudah kan? Sangat mudah sekali karena kita sudah belajar cara menentukan KPK dan FPB pada bab 1. Contoh kedua, kita mencari lagi yang namanya FPB. Tadi kita sudah tahu cara menentukan FPB yaitu mengalihkan faktor yang sama dan berpangkat rendah. Jadi kita cari yang sama dari faktor 4AB kuadrat C dengan 5ABC kuadrat itu apa saja. Terus kita pilih yang pangkatnya rendah. Oke. Kalau angkanya 2 pangkat 2 dengan 5 jelas beda. Makanya kita tidak bisa mengambil itu sebagai FPB-nya. Kita cari yang sama. Ini ada A, di bawahnya juga ada A. Berarti kita bisa pilih A. Kemudian di sini ada B kuadrat, di sini ada B. Kita pilih pangkat yang rendah. Berarti kita pilih B. Kemudian yang di atas ada C, yang di bawah ada C kuadrat atau C pangkat 2. Berarti kita pilih yang pangkatnya rendah. Yang mana? Yang C. C di sini artinya C pangkat 1. C pangkat 1 dengan C pangkat 2, maka lebih rendah yang C pangkat 1. Jadi kita tuliskan FPB-nya sama dengan A dikali B dikali C. Hasilnya adalah ABC. Jadi FPB dari 4AB kuadrat C dan 5ABC kuadrat adalah ABC. Sekian materi kita hari ini. Nanti silakan dibaca lagi, dipelajari lagi videonya, boleh diulang-ulang agar kalian bisa lebih memahami materi bab 2 ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.